Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, sudah pada tidur belum? Mudah-mudahan sudah pada tidur ya, yang lain ya. Ini supaya saya konsepnya ini tidak lupa untuk melakukan investigasi pada malam ini, teman-teman. Saya kedatangan salah satu narasumber. Ini dari FPS. Perkenalkan, namanya siapa? Nama saya Halim. Mas Halim ya. Mas Halim dari Jombang. Dari Jombang. Jadi begini pemirsa, ini kita menemukan data, ternyata memang yang disampaikan atau penyampaian media kemarin itu sangat luar biasa. Sebetulnya banyak yang mau saya buka, cuman kok ini privat. Kalau seandainya saya buka di sini, ini bisa jadi gempar dan mungkin saja bisa memunculkan yang namanya delik. Ya, kita tidak mau yang terlalu jauh dan terlalu berlebihan, tetapi kisi-kisinya saya akan buka ya masalah aset lembaga S, ya lembaga S yang kemarin sempat mau dicabut itu ya. Saya sampaikan di sini, dan ini kebetulan ada Mas Halim ingin memberikan sebuah kesaksian bahwa Mas Halim juga ada di sebuah binaan lembaga S itu yang divisinya adalah untuk pengelolaan pengawasan aset. Nah, namanya apa itu tadi? FPS, Front Penjagaan dan Pelestarian Ajaran Thoreko Sidikiyah Indonesia. Oke, gitu. Dibuka apa enggak kira-kira? Dibuka ceritanya, teman-teman, dibuka ya. Dibuka ya. Tapi jangan kaget ya. Ini belum yang masalah yang saat ini sedang berproses tentunya. Ini lebih mengerikan lagi soalnya. Ya. Ini jam berapa ini? Jam berapa ini, Mas? 23, berarti jam 11 ya malam ini ya. Lanjut ya, buka ya. Jadi ternyata begini teman-teman. Tentang kasus kemarin yang sedang ramai itu, ternyata betul kasus tersebut seandainya iya itu tidak murni. Seandainya salah itu urusan polisi, urusan kepolisian. Tetapi di balik itu semua, ini ada sebuah agenda yang sangat besar. Tentu saya berbicara di sini, membuka ini tidak sembarangan, karena welcome musuh pasti, orang yang tidak suka. Tetapi saya sampai detik ini tetap menunggu dari pihak sana untuk mengkonfirmasi kebenaran itu, karena memang sampai detik ini pun belum ada yang ingin mengkonfirmasi atas statement-statement yang kita sampaikan kepada publik. Ya, belum ada dari pihak sana yang mengeluarkan yang tidak sependapat dengan statement saya, belum ada. Makanya ini coba saya sampaikan, karena ini ada narasumber lagi, ini Mas Halim. Yang tadi saya sebutkan, Mas Halim ini adalah salah satu yang mengawasi itu, termasuk audit juga Mas Halim. Jadi kan? Ya, sama tim lah. Sama tim ya, ada tim sendiri untuk audit masalah aset secara administrasi, termasuk kayak sertifikat begitu. Nggih, ada. Cuman kita itu lebih ke penjagaan dan pelestarian ajaran. Semuanya aset-aset itu kan ada aset dua, ada yang aset bergerak dan aset yang tidak bergerak. Aset yang bergerak adalah manusianya. Aset yang tidak bergerak adalah seperti bangunan, tanah begitu, termasuk semuanya ya. Yang dimiliki oleh lembaga S ini. Nggih, yang atas nama lembaga S ini. Semuanya. Nanti di daerah-daerah juga ada. Waduh. Berarti ini sebetulnya konflik keluarga lembaga S ini dari dulu sebetulnya sudah lama. Sudah lama sekali. Kalau dilihat kalau kita mau buka surat-surat tanah,
Itu saya punya datanya. Itu dimulai sekitar tahun 2000. Ya 2000, ada yang 2001 ada. Saya punya datanya lengkap. Lengkap semua data. Ada bahwa sudah dibalik nama tanpa sepengetahuan Mbah Yai. Tanpa sepengetahuan Mbah Yai. Banyak, Oke. saya punya datanya. Datanya banyak itu. Itu ada berapa sertifikat? Sekitar 60. 60 sertifikat. 60 sertifikat. Dibalik nama. Ada yang dibawa diminta tidak boleh, ada yang dibalik nama. Kalau yang dibalik nama sementara data yang saya dapat sekitar 24. Yang lainnya bisa juga tidak boleh diambil, ada yang sudah dibalik nama juga. Cuman sementara yang saya bawa ada sekitar 24. Itu yang pasti itu. Kok nakal begitu ya? Saya pernah melihat channel yang sangat besar itu pernah mengupload masalah Mas Peci. Mas Peci ini katanya ini playboy. Narasi di situ di dalam video, nakal, menggadaikan aset untuk foya-foya, dihabiskan sama Mas Peci. Ini kalau menurut Mas Halim, Mas Peci sendiri itu apakah betul yang diceritakan oleh media? Menurut sepengetahuan panjenengan? Jauh dari itu, tidak mungkin lah. Tidak mungkin, tidak ada. Coba kalau bahkan ada, kalau ada dia nggadein aset, menjual aset malah tidak dilakukan. Makanya saya juga kaget ada narasi di sebuah channel, di channel Cokro atau apa itu, saya pernah dengar. Tapi kok ini berbalik arah ketika saya melakukan investigasi ini, malah saya dipertontonkan hal-hal yang menakjubkan seperti si Mas Peci ini punya pabrik rokok, Mas Peci ini punya klinik, Mas Peci ini punya hotel. Nah, ini menurut saya ini orang kaya loh ini Mas Peci ini. Orang yang masa dia kepepet masih ngadain sertifikat. Bahkan ini ketika panjenengan datang ke sini, saya diceritakan ini hampir tidak percaya, tetapi bisa dipertanggungjawabkan itu. bisa. By data ya. Dari data. Saya tidak hanya bicara saja, tapi saya punya data. Punya data. Kalau mereka mungkin ada yang bilang bahwa Mas begitu menggadaikan atas nama atau membalikkan nama, coba buktikan saja. Kalau saya berani saya buktikan karena saya punya data. Coba saya pengen sekilas diperlihatkan ke saya datanya seperti apa supaya saya nanti untuk menindaklanjuti live streaming ini saya lanjut, saya jadi punya apa ya, semangat gitu loh. Karena kalau tidak ada data nanti saya menyampaikan di sini salah juga. Itu yang diam-diam dibalik sertifikat tersebut. Ini ada berapa sertifikat? Ini kalau ini sementara 24, lainnya masih sementara ada. Yang sudah ketahuan ini 24 ya. 24 sertifikat tanpa sepengetahuan oleh Mbah Yai. Mbah Yai. Masya Allah, keren sekali ya. Ya, usah itu ada yang dibalik nama sama ibunya dan anak-anaknya. Kalau ukurannya yang mana ya? Ukuran? Oh, ukuran tidak ada. Tidak ada ya. Ini cuma nomor-nomor sandi dari BPN ya ini. BPN ya ini. Ya, itu ambil data dari BPN itu. Sumbernya ini dari Sumbernya BPN. Dari BPN. Data sertifikat tanah pesantren. Ini ada 2024 sementara. Kalau ini apa ini? Itu nomor kapling desa. Oh, nomor kapling desa. Ya, perubahannya rata-rata tahun 2000, 2001. Tapi mayoritas tahun 2000. Itu mereka sudah lama sekali mengincar. Ya, itu. Oh, ini kok namanya lulu-lulu semua ya? Ya, ini anak-anaknya. Iya, ini lulu-lulu sama si Indah Yuni, Indah Yuni ya, Indah Yuni. Oh iya. Indah Yuni sama Lulu. Kalau yang ini nama-nama apa ini? Narjo, kurang paham kalau itu. Keterangan peralihan hak milik. Keterangan peralihan hak dari. Hak dari ya, ini yang punya. Iya yang punya ya. Oke. Bahkan tahun-tahun ini ada sebagian yang orangnya itu sebenarnya sudah meninggal sebelum tahun 2000. Tapi bisa berpindah. Bisa jadi lah. Ini saya bisa berpindah tangan. Ya, itu berpindah nama. Iya.
Makanya anehnya juga di situ. Saya juga kurang paham kok bisa. Ini ada data sekitar 24 Nggak kelihatan. memang jangan sampai kelihatan. Sedikit aja. Oke ya ini. Oke ya. Ini sekitar 24 data. Ini sumbernya dari BPN. Sudah. Ini nanti tolong datanya panjenengan datanya kirim ke saya ya buat nanti pegangan. Masih banyak lagi, cuman saya bawa 24. Nanti kalau memang butuh lebih banyak saya kasih. Kebetulan yang di HP saya ini masih 24. Hasilnya ada banyak sekali. Itu dengan ukuran macam-macam. Tanah bangunan apa tanah aja? Ada yang sudah bentuk bangunan. Contoh kalau jenengan kemarin kan pernah ke pesantren, pesantren S, itu jenengan masuk itu hampir separuh itu sudah dibalik nama sama dia. Allahu Akbar ya Karim. Dan tidak hanya di situ, ada yang di daerah Puri. Itu dibalik nama, ada yang di Kabuh. Kalau Kabuh itu adalah tempat yang setiap kota kabupaten punya bangunan di situ. Ya, kalau di sini namanya Taman Torekot. Taman Torekot. Ya, Taman Torekot. Banyak sekali. Ada 60-an lebih. Cuman sementara data yang saya bawa sekitar 24. Gila. Kok bisa ya? Jadi rencananya ini memang sudah lama. Sudah puluhan tahun. Kasus ini tuh sebetulnya memang dalam internal tuh sudah ramai sebetulnya. Sebenarnya sudah ramai. Tetapi khusus untuk Mas Beki memang sekitar tahun Mas Beci itu. Mas Beki ya, itu sekitar tahun mungkin sekitar 2017 ke atas lah. Tetapi untuk soal sertifikat itu tadi memang sebenarnya tidak ada yang tahu. Jadi proses awalnya itu waktu jenengan kemarin ke sana interogasi atau investigasi itu kan ada lapangan dekat, ada tulisan monumen Hubul Waton Minal Iman itu. Nah, sebenarnya di situ itu bangunan sekolah itu mau dibongkar, dibuat bangunan semegah seperti yang di Kazakhstan kalau nggak salah. Lah, waktu mau dibangun, Busop waktu itu minta lihat nama sertifikat. Nah, waktu lihat nama sertifikat ternyata nama sertifikatnya sudah bukan atas nama sang guru. Tanpa sepengetahuan sang guru. Tanpa sepengetahuan semua itu. Iya. Tanpa sepengetahuan semua. Dan Mbah Yai pun sudah pernah kok. Mungkin di YouTube sudah ada itu. Bahwa pernah cerita. Mbah Yai pernah cerita sendiri. Ada di YouTube ada itu. Tanpa sepengetahuan Mbah Yai. Pemirsa, berarti ini hanya kita saja yang kurang update. Karena itu sudah disajikan di publik ya lewat YouTube, lewat channel. Artinya karena ini ramai saja ya. Banyak orang penasaran. Makanya kita coba untuk melakukan investigasi. Ternyata banyak yang japri saya karena di channel saya itu kan tertera nomor ya. Ada nomor saya jadi semua orang bisa akses. Saya juga tidak kenal, sampai sekarang pun juga saya tidak kenal yang namanya, hanya kenal namanya kayak Mbah Yai itu. Mbah Yai saya tahu, cuman sampai detik ini pun saya tidak pernah ketemu. Dalam hidup saya belum pernah ketemu. Kita murni pure melakukan investigasi, ada yang japri termasuk saudara kita ini japri saya, akhirnya saya minta tolong untuk datang ke hotel. Oke, berarti ini dari pihak sana ini nggak ada konfirmasi. Tidak ada konfirmasi ke saya, ada kabar apa, padahal kita menunggu. Kalau mereka punya data, punya untuk mengklarifikasi, harusnya ya, kalau benar kenapa enggak ya? Okay. Nah, tetapi kalau di media-media kan katanya Mas Beki atau Gus Beki itu kan ngambil sertifikat Mas Beci. Oh Mas Beci. Katanya kan apa kemarin jual tanahnya, menjual sertifikat. Ya, buat foya-foya dan macam-macam. Coba bicara fakta saja. Kalau di sini suruh buktikan saja mana. Kalau saya punya datanya. Mana yang buat foya-foya? Ya. Ya karena juga ketika berbicara foya-foya Mas Peci ini dia nakal untuk royal segala macam di luar sana. Saya malah belum menemukan, malah ketika saya datang ke sini yang saya temukan itu malah yang wow seperti pabrik rokok. Surat-suratnya pun ada itu atas nama pemiliknya itu malah Mas Peci. Termasuk hotel ini. Okay. Ini Mas Peci. Hotel ini pemiliknya pun sama. Direkturnya ini Mas Peci. Artinya dari income sendiri saja kemarin omset rokok saja 10 miliar loh, Mas. Ngapain jual-jual tanah? Ngapain jual-jual? Bayar pajak saja
itu bisa 3 miliar untuk bayar pajak. Kalau seandainya untuk poyak-poyak, ngapain itu Mas Peci bangun-bangun untuk urusan kemanusiaan sosial? Dia menggerakkan juga termasuk pembangunan rumah yang layak huni itu ya, termasuk itu ya. Ini kan saya kadang-kadang ini ganjal, ini kok gak masuk akal. Sebentar saya tak tarik nafas dulu, saya tak minum kopi. Ayo sambil dir Mas kopinya. Ini pada kemana kok hilang semua? Rokok ST tapi kopinya itu ST. Oh ini harusnya kopi ST itu ada? Harusnya ada. Saya belum nemu. Yang saya temu adalah rokok Siva. Rokok Siva ini ternyata mahal. Mahal. 3,5 juta per bungkus. Ini dikasihkan saya semua atau cuma buat pamer aja ini Gus? Oh dikasih. Oh dikasih. Oh dikasih. Saya beli lagi gampang. Oh saya dikasihkan ke saya. Iya. Ini pemirsa banyak yang Ini saya asal usulnya dikasih ini karena ada yang ngasih saya. Gus pengen nyobain yang Siva nggak? Yang mahal 3,5 tak transferin duit, transferin sama netizen, beli saya. Saya punya stok, tenang aja masalah Siva. Kecuali kopi ST gue siap. Kalau saya punya data dan berani dipertanggungjawabkan, tidak hanya cuman omongan saja. Tapi ngeri loh ini di kayak begini nggak apa-apa. Yakin ini nambah musuh loh. Ya pasti. Kalau yang tidak suka, ya masalah. Jangan musuhin saya ya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya sekedar tanya. Ada yang datang kita begini, kita klarifikasi. Ya, jangan musuhi saya ya guys. Oke, kita lanjut ini, Mas Harun. Kemarin saya sempat sengketa keluarga. Jadi ibarat kalau seandainya ada teko ajaib itu diusap begini kan dia keluar tuh jin. Jin ya. Jin. Aku kasih 3 permintaan, sebutkan maka akan saya kabulkan. Salah satunya itu untuk menurunkan si Mas Peci itu jadi dari jabatan ketua umum. Ketua umum. Isu itu betul. Betul sekali. Bahkan saya itu mau buka tapi takut. Mau buka video dari yang rame di media kemarin itu, ini ada kaitannya. Pemirsa, ini ada kaitannya. Saya buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah nggak ya? Nggak, begini aja. Jadi ada inisial. Ini ada kaitannya dengan permasalahan yang saat ini sedang dijalani ya. Ini yang media kemarin ini kan booming sekali, pencabulan di bawah umur dan belasan orang datang lagi saksi memberikan kesaksian. Toh faktanya saat ini saksi cuma satu. Saksi cuma satu yang saya dengar. Lalu di bawah umur toh fakta ini sekarang usianya sudah di atas 22 tahun. Lebih kalau sekarang sekitar mungkin 25 ya. 25. Ini saksi. Ya. Yang mengaku tidak ada yang di bawah umur. Tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Apalagi kalau jenengan tahu yang mengaku korban, ya mungkin banyak-banyak baca istighfar mungkin. Coba saya lihat videonya. Mudah-mudahan. Nggak apa-apa ini, Pak. Oke, sebentar. Aman nggak? Teman-teman aman nggak kalau saya seandainya bongkar di sini? Sebetulnya sih saya mau simpan dulu, ini saya mau kumpulkan soalnya. Ada tentang intimidasi dan lain sebagainya. Aman Gus, aman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya tak sambil mikir sambil ngisap rokok dulu Mas. Aku deg-degan yakin. Saya tahu saja istighfar saya. Aman ya? Oke, saya nggak perlihatkan video, suaranya saja. Oke, coba videonya mana? Ini ada sebuah bukti, mungkin dugaannya adalah intimidasi dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak meminta untuk dinikahi, tidak. Tetapi malah bukan untuk dinikahi, malah untuk mundur. Ini ada apa? Kok mintanya itu yang aneh-aneh gitu loh. Coba saya akan
Saya akan sensor di sini, saya tidak akan perlihatkan. Ini adalah yang terkait. Saya mau Mas Bahi itu dicopot dari OPSID, dari rektor IMB, dan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Cukup sampai sini, nggak ke adik-adik saya yang lain. Saya mau dia bertanggung jawab atas semua kelakuan dia. Saya mau Mas Bahi itu ada suara laki-laki yang terakhir sebelum kayak ada suara laki-laki nyaut. Itu siapa? Nah, itu saya juga kurang paham. Itu pun tidak ada wajah-wajah penyesalan, tidak ada wajah penyesalan di sini. Tidak ada sama sekali. Kan kalau orang ahli bahasa aja kasih ini, kan kelihatan apakah ini itu asli atau settingan, kan pasti tahu, pasti mereka tahu. Tidak ada wajah penyesalan. Ini adalah saksi yang melaporkan yang di media itu grooming di bawah umur. Gitu? Ya. Betul nggak orang ini? Betul orang ini. Tetapi ini usianya berapa? 2017 itu kisaran umur 20. 2017. Kemudian berarti, kalau sekarang ya sekitar berarti berapa? Ditambah 5. 26-an lah. Bahkan sempat Komnas HAM kan datang ke pesantren. Dia juga menyatakan bahwa ini bukan usia di bawah umur, sudah terus enggak mau mengurusi lagi. Itu ada di beritanya. Wah, saya akan tutup. Ada namanya. Ya, sudah. Sebentar. Oke. Dan korban yang ngakunya korban tapi tetapi ini mengundurkan. Salah satunya adalah ini. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Oke. Enggak kelihatan. Memang enggak, jangan kelihatan. Dan kenapa ini yang kemarin rame grooming seperti itu sekarang mengundurkan diri semua? Semua mengundurkan saksi-saksi itu. Dan ini di luar dugaan saya. Kalau seandainya saja kita semuanya melihat sesosok yang sosoknya atau orangnya yang ngakunya jadi saksi atau yang melaporkan, ini Anda pasti nggak akan percaya. Anda pasti akan istighfar jauh sekali. Jauh sekali. Ini saya malah diketahui saudara kita ini. Kalau lihat orangnya kaget. Ini Mas Peci gimana ini? Pas ya minimal kalau membuat kayak seperti itu ya kayak Luna Maya lah kan. Oh gitu. Harusnya. Waduh, saya hanya kadang-kadang mikir. Ini berarti rentetannya semuanya masuk ke sana semua ya, Mas. Sebelum kasus ini memang ya itu tadi sertifikat itu tadi sudah dibalik nama semuanya. Tetapi setelah itu mungkin Mas begitu tadi ya bagi mereka adalah penghalang. Makanya turunkan dulu dari rektor OPSID, turunkan dulu dari ketua OPSID. Baru kalau itu sudah turun semua akan mudah. Karena memang bahaya itu lebih memfokuskan ke pemudanya, ke OPSID-nya. Karena generasi penerus. Makanya kalau ini dijatuhkan barulah bisa menguasai semua. Banyak saya pakai data, nggak cuma ngomong aja. Kayak tadi yang sudah mungkin diperlihatkan sekilas lah. Oke. Kalau nggak sekilas nanti bahaya nanti. Perlihatkan jelas. Jadi Mas Halim. Mas Halim ini ya sekali lagi yang baru berkunjung di sini, baru masuk ke live streaming, saya kasih tahu, saya perkenalkan dulu. Beliau ini, Mas Halim ini adalah salah satu sebuah lembaga di dalam lembaga S yang memiliki divisi atau tim untuk menjaga, melestarikan aset bergerak ataupun yang tidak bergerak. Jadi ketika itu dicek, ternyata memang sertifikat itu sudah berpindah nama, sudah berpindah tangan, dan semua itu tanpa sepengetahuan Mbak Yai. Tetapi kenapa tidak melakukan gugatan atau laporan? Sudah. Loh,
Ini sudah Sudah ada. proses hukum juga. Sudah proses hukum. Masalah ini Iya. Sudah. nyata. Ada kalau mau Oke, lihat, ceritakan. Mas Salim, silakan ceritakan. Ceritakan dari mana ini kira-kira? Wis monggo wis ngoceh yang penting pakai inisial. Yang baik. Oke. Jadi memang sekitar tahun kalau nggak salah tahun 2000 ya, itu sudah diajukan dan kami semua itu sepakat tidak sampai ke pidana waktu itu. Ya kita masih mikir lah waktu itu, tetapi karena tidak sampai masuk ke ranah pidana perdata pidana kan gitu ya, kalau nggak salah. Kalau aset itu saya kurang paham sih. Kalau perlakuan ada penipuan atau penggelapannya mungkin ada di pidana Ya waktu itu cuman mau mengkonfirmasi aja bagaimana intinya ini dikembalikan lagi seperti itu. Itu ada kok di berita-berita juga ya. Ya sudah sampai ke persidangan gitu, ternyata di sana nggak bisa seperti itu. Terus kedua sekarang masuknya ke ranah pidana. Ini sudah proses ini sekarang dari salah satu anaknya, Jin Tomang. Tomang itu maksudnya tomak. Kalau Mbah Yai pernah nyeritakan itu Jin Tomak. Cuman dipelesetkan jadi Jin Tomang. Ya tomak itu karena segala aset-aset mau dikuasai. Seperti itu. Ya istilah jin itu maksudnya jin itu kan tersembunyi, tidak kelihatan. Sekarang sudah mulai kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena dulu itu ngambil aset-aset diam-diam. Yaitu tadi tahun 2000 itu saya kan. Saya pernah melihat video Mbak Yai itu menyebut Jin Tomang, ya itu ya. Artinya bukan kita seujon, tetapi memang kita tidak tahu yang mengatakan Mbak Yai ya. Kita ada di YouTube itu ada. Ya, ada. Kita tahunya ya Jin Tomang gitu Jin ya. Tomang Jin Tomang atau Jin Tomang itu ya. Yeah. Kita tahunya cuma itu. Siapa orangnya Jin Tomang ini ya nggak ada yang berani menyampaikan, karena kita ya hanya bisanya ya sesuai yang diketahui oleh Mbak Yai, Jin Tomang. Tapi memang bau-baunya ini ngarahnya ke situ. Lanjut. Monggo silakan. Kalau soal itu mau lihat bahwa sekarang sudah dalam proses pidana, mungkin tidak hari ini, mungkin besok saya coba carikan. Biasanya kan dalam proses itu ada di websitenya. Kalau nggak salah website di kejaksaan atau apa itu dalam proses gitu. Itu ada dan kita sudah menggugat itu. Kalau memang tidak ada apa-apa, ngapain kita menggugat? Seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini dalam proses juga. Makanya kenapa kemarin terjadi seperti ya rame-rame itu sebenarnya dia itu sudah panggilan beberapa kali, kalau nggak salah 3 kali tidak datang. Terus dari pengacaranya mereka itu membuat istilahnya minta perpanjangan lah. Istilahnya apa saya kurang paham kalau dihukum. Sekitar berapa minggu lah. Dalam berapa minggu itu terjadilah seperti ini yang rame-rame ini kemarin itu. Seperti itu. Jadi ini ada prosesnya. Kalau mau mungkin nanti kapan lah saya kasih datanya. Kalau sekarang saya belum siap, itu ada di websitenya. Ada di website kejaksaan. Kalau yang awal-awal itu tahun 2000 di websitenya kejaksaan atau pengadilan lah namanya, di Jombang. Ada. Bahkan itu sudah muncul di berita. Kalau mau lihat searching aja sudah ada istilah. Kalau nggak salah searching aja anak kiai apa istilahnya ya, mengajukan aset atau apa itu, pengembalian aset atau seperti apa aset, ya ada searching ya, ya ada, bisa itu searching itu. Sudah ada yang memberitakan kok. Yang lebih mengerikan itu, jadi kan teman-teman ya sudah mulai paham ya untuk investigasi ini. Yang lebih mengerikan ini kaitannya itu, rentetannya itu ada nyampe ke situ gitu, sampai ke jin itu ya. Ada jin ini misteri Jin Tomang ini ceritanya. Nyampe sehingga rame kemarin yang disampaikan tadi sama masnya. Yang rame kemarin ini yang di media-media ini jauh faktanya, berbalik. Saya itu sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini jauh sekali daripada apa yang kemarin di media ada. Saksi batang nambah lagi tentang pencabulan di bawah umur, saksinya banyak, tidak ada. Ini saksi tinggal satu, itu pun bukan di bawah umur, tidak tahu motifnya
Apakah motifnya ini ada rentetannya dengan ini, betul ya? Nggih, bener. Walaupun orang sini semuanya tahu tentang itu, tetapi untuk ngomong itu sangat hati-hati sekali. Kayak ini, beliau ini juga salah satu pengurus di pusat ya, di lembaga S ini, yang tadi saya sampaikan, yang dipercaya untuk pengelolaan, bukan pengelolaan, menjaga, melestarikan aset-aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Punya tim, jadi ada tim khusus di situ untuk mencari semua itu. Ternyata ya kejadiannya adalah 24 sertifikat yang saat ini dibawa. Yang saat ini. Yang sudah dibalik nama secara diam-diam tanpa sepengetahuan Mbak Yai. Kalau mau lebih banyak bisa tak ambilkan lagi. Karena tadi harusnya totalnya berapa? Sekitar 60-an. 60? Iya, sekitar 60-an. 60 sertifikat loh guys. Termasuk yang di pesantren itu hampir mungkin hampir separuh. Itu sudah dibalik nama. Itu kalau seandainya saya tak bayangin sedikit ya mas, saya menjadi orang jahat. Ini adalah keluarga saya, ini kakak saya adiknya. Saya itu nggak punya duit mau nyingkirin dia. Karena asetnya banyak, tak balik nama dulu ya, supaya saya punya duit. Setelah saya punya aset-aset itu sudah di tangan saya, berarti saya punya kekuatan. Nih, pengacara sini. Pengacara kamu sini semua, kamu ramekan ini, kamu laporkan, itu medianya sudah ada yang dijadikan alat, ramekan, nanti kalau sukses ini satu sertifikat buat kamu, buat rame-rame gitu bisa, bisa jadi bisa gitu. Jadi. Dugaannya ya. Jadi kekuatan itu bisa untuk bagi-bagi orang untuk menyukseskan ketika ini betul ada niatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang terselubung ini ya. Wah keren. Banyak, bahkan ada satu aset yang apa di itu? Malang, kalau nggak salah di Mantung, itu nilainya bisa sampai 10 M. Ada satu lokasi yang di sana. Satu sertifikat atau berapa sertifikat? Berapa kemarin ya, saya lupa. Itu ada. Nilainya? Kalau mau datanya, nilainya itu sekitar 10 M. Itu memang belum dibalik nama, tetapi diminta tidak boleh sertifikatnya. Seperti itu. Aduh, sesek saya dadanya. Untung saya rokoknya Siva. Saya masih RPI biasa ini Gus. Saya masih RPI biasa ini. Ini Siva, ini loh. Oh ya tadi dikasihkan saya satu paket tadi. Iya ini itu rokok bareng-bareng. Iya. No. Oh bareng-bareng. Oh iya ini. Ini loh Siva ini. Siva ini. Ini satu bungkus ini 3,5 juta. 350. 350.000. Satu bungkus? Satu bungkus 350. Oh 350 satu bungkusnya. Satu bungkusnya. Berarti kalau satu pres? Satu pres baru 3 juta. Baru 3,5 juta. Oh iya. Siva. Loh, ini dirokok, ini enak loh. Supaya dadanya nggak sesek. Bener. Rokok ini. Mumpung saya ditawarin, saya ngambil rokok dulu ini. Aduh, gimana guys? Kira-kira nyambung nggak ini? Apa yang kita sampaikan ini? Malam ini saya kedatangan tamu, ini ada beliau. Inilah kejadian yang sebenarnya, kata si Ardi sang pengais receh. Apa ini? Inilah kejadian yang sebenarnya, dan semua kejadian itu ada dalangnya sebagaimana Mbak Yai ucapkan waktu penggerebekan. Wes tau manuto karo Gus Arya, penak ya. Banti morangnya di Gus, masih saya simpen, kalau itu kan gangan itu 17 juta. Nanti kalau dirokok sama beliau tambah pinter, tambah ganteng sih San. Jangan dulu. Janjal banting motong Gus opo kuwi. Oke? Manut sama Gus Arya penak apa enggak? Enak. Oh penak. Penak. Izin share Gus ya, di share aja enggak apa-apa. Ini informasi mudah-mudahan bermanfaat. Kita biar belajar ya. Bahwa ketika ini memang betul adanya, ya kita jangan seperti itu. Awake dhewe iki wong digawe saka lemah. Aja nganti ribut gara-gara lemah. Mangane saka apa? Saka lemah. Aja gara-gara kaya ngene rebutan lemah, jadi akhirnya banyak menciptakan kemudaratan. Penak wis to.
Apa mana ya? Sebenarnya banyak, cuman saya tidak berani cerita karena ini Itu live yang ya. tadi itu saksi juga. Iya, itu saksi. Siapa juga. namanya tadi? Anwar. Mas Anwar. Mas Anwar. Sini sebentar Mas Anwar. Tapi jenengan banyak musuh ini nanti. Ya, dari dulu sudah banyak musuh biasa. Resiko ya, Resiko. memang kadang-kadang menyampaikan sesuatu kebenaran itu memang resikonya sangat luar biasa. Sakit loh, menyampaikan kebenaran itu sakit loh bro. Mas Anwar, sini sebentar. Sini coba sebentar kelihatan di belakang sini. Kamu nggak usah pansos. Ya, biar ini aja. Bawa kursi-kursi pakai kursi. Mas Anwar, coba sini duduk di sini belakang sini. Kursinya diangkat sini. Wis to manut karo Gus Arya penak-penak. Ora tau susah nek karo Gus Arya kuwi ora tau susah. Penak pokoknya upama susah diempet wong perok. Ini Mas Anwar. Tadi saya bincang-bincang sama Mas Halim. Ya. Jenengan juga apakah salah satu tim atau di pengurusan saya itu? lebih ke ini di Lebih ke apa? medianya. Media. Ya, Media apa? kalau Mas Halim itu di pusatnya di FPS. FPS. Lembaganya sama. Lembaganya sama. Nah, cuma saya di lembaganya di media informasi. Di media informasi. Tetap semuanya ada di lingkup lembaga S ya. Ya, Oke. Ada dalam pengawasan Bayai semua ya. ya pasti. Oke, bertanggung jawab itu ya. Jadi saya tadi ngobrol-ngobrol sama Kang Mas yang disampaikan itu betul adanya. Ya, Jenengan seperti itu. jenengan juga tahu itu. Ya, saya tahu data-data semua yang dimiliki oleh Mas Halim. Dan Nah, saya nanti juga kalau jenengan nih wajah-wajah mengikuti. jenengan ditandain sama jin-jin teko ini nanti tambah musuh enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa saya juga Saya sih musuhnya positif banyak. thinking aja. Bismillah saja lah Bismillah ya. saja. Nah, ini menyampaikan sesuatu kebenaran ya jangan kita mau diintervensi apapun itu ya. Jadi ini Mas Anwar ini juga salah satu saksi. Tahu. Bahkan kalau ini seandainya kita mau frontal, kita buka semua, kita bongkar semua malah jadi ruwet ya. Tambah ruwet. Ini ada yang kita belum buka, saya mendapatkan data bahwa banyak sekali, makanya saya Glokosuto bahwa mengenai permasalahan kemarin yang ramai ini tidak murni. Anda mau bilang apa? Saya bilang ini tidak murni. Wis to manut Gus Arya, penak. Toh buktinya faktanya. Saya dicekoki data. Sampai saat ini saya menunggu konfirmasi dari pihak sana pun belum ada yang konfirmasi ke saya kebenarannya. Atau ada penyangkalan lah ya. Dia menyangkal, oh tidak Ani, tidak. Nggak ada yang seperti itu. Kayak Roma Irama begitu kan. Nggak ada. Tidak Ani, tidak. Jangan Ani, jangan. Nggak ada. Saya masih menunggu karena saya juga bingung. Mau nyari jin itu siapa juga saya nggak tahu. Yang disebut Jim Tama atau Jim Tomang itu saya juga nggak tahu. Yang jelas ini orang yang nggak kelihatan tetapi melakukan sesuatu untuk mengkabulkan 3 permintaan itu ya. Tapi secara diam-diam mengabulkan untuk dirinya sendiri mereka ya. Untuk diri dia sendiri. Bukan, kalau untuk saya sih tidak apa-apa, kecipratan saya. Mau saya tidak kecipratan apa? Jangan nggak kecipratan itu. Oh, sama sekali tidak, malah kena fitnah iya. Malah kena fitnah, Masya Allah. Aduh. Coba sedikit ada pengalaman apa, cerita apa Mas Anwar? Tak dengerin. Apa yang itu? Apa boleh diceritakan? Yang apa itu? Yang pertemuan itu. Apa Oh, terlalu yang vulgar? inisial B. Oke, sampaikan. Dengan ada apa dengan inisial B? Inisial B ini apakah masih dalam masuk struktur keluarga? Masih. Oke, sampaikan. Ada apa dengan inisial B? Jadi saat itu tahun 2019. Memang tahun 2019 itulah mulai boomingnya, viralnya bahwa Mas Bobi itu jadi tersangka. Peci. Mas Peci. Oh, Mas Peci jadi tersangka. Nah, dari situlah waktu itu jangankan orang luar dari lembaga S ini, jangankan orang luar, orang dalam sendiri pun tidak ada yang paham. Karena sudah terframing bahwa Mas Peci ini adalah orang yang
apa tadi? Cabulan. Yang terframing sekarang inilah yang ada di luar. Terus, dulu itu melanda. poya-poya ngabisin harta. Iya, wis macam-macam, dan dulu itu tidak hanya di luar murid-murid ini, lembaga S ini. Tetapi di dalam pun seperti itu saat itu 2019. Lah, karena kondisinya seperti itu rame viral, maka saya memberanikan diri waktu itu mengajak Mas Anwar, karena saat itu juga pada saat itu tapi ya dekat Mas Anwar itu. Maka saya minta tolong karena saya mau menyelesaikan ini dengan inisiatif saya sendiri, tidak ada si A, si B dan sebagainya, tidak. Terus saya ajak dan waktu itu ketemuan di padepokannya. Di padepokannya ya di daerah sinilah. Padepokan yang berinisial B tersebut. Ya. Inisial B ini bukan Mas Peci, bukan ya? Yang lagi proses hukum, bukan. Ini beda. Tetapi masih dalam struktur keluarga. Jin Tomang. Jin Tomang. Nggak tahu Jin Tomang yang mana itu. Keluarga kan ada ponaan, ada itu nggak tahu lah ya. Oke. Lalu sampai padepokan itu bagaimana? Nah, dari situlah saya ngobrol-ngobrol. Karena saat itu yang mengaku dia itu adalah korban, ya saat ini yang diproses itu yang inisialnya MNK. Yang tadi, suara tadi. Ya, yang suara tadi, benar. Yang suara tadi. Yang suara tadi. Cewek tadi itu, ada suaranya ya. Ya. Oke, terus? Terus dari sana, karena ini saya pikir harus segera dibereskan, karena biar tidak berlarut-larut. Saya saat itu mendatangi di padepokannya. Dari situlah saya ngobrol-ngobrol, gimana kalau si MNK ini dipertemukan dengan Mas Peci dan Mbah Yai. 3 orang. Nah, 3 orang itu ya. 3 orang. Dari situ saya ngobrol-ngobrol dan saya juga dapat informasi bahwa pihak MNK tidak mau datang kalau tidak disuruh dari inisial B itu tadi atau dari keluarganya. Tidak mau datang. Itu. Saya dapat informasi seperti itu. Maka saya ngobrol sama si inisial B itu tadi. Ngobrol, ketemu tatap muka bertiga. Tatap muka? Iya, tapi bukan. Apa yang dikatakan sama inisial B? Izin. Ya. Dari situ saya ngobrol bertiga sama Mas Anwar. Tatap muka ya, bukan ketatap muka. Mas Anwar ikut waktu itu? Ya. Ikut kan? Ikut yang mengantar. Walah, saksi. Kebetulan di Bali waktu itu. Waktu itu posisinya sebenarnya di Bali. Ditelepon tapi segera merapat karena kondisi genting sekali gitu. Posisinya waktu itu di Bali jam 5 setelah jam 5 pagi. Mas Anwar ini saya telepon hari Jumat itu. Saya minta hari ini juga segera datang, langsung tak carikan tiket saat itu jam 9 pokoknya harus datang. Saya dapat langsung saat itu saya jemput di Surabaya langsung ke padepokannya. Ketemu inisial B. Ketemu inisial B tadi. Nah, tujuan saya di sana itu sebenarnya ingin segera selesai masalah ini yang lagi rame ini. Gitu. Waktu itu saya ngobrol, saya dapat informasi, Mas. Ini inisial B. Ini saya ngobrol sama orang yang inisial B ini tadi. Mas ngapunten, saya ini dapat informasi bahwa pihak yang dari MNK ini tidak mau datang kalau bukan jenengan yang meminta, menyuruh. Terus bilangnya dia, loh, saya ini tidak kenal siapa dia. Ya sudah, kalau memang tidak kenal, bagaimana kalau saya telepon kan? Tetap tidak mau, saya tidak mau. Seperti itu. Nah, kalau secara logika, secara penjiwaan, kalau memang kita ini orang warga dari murid Torekoh S, itu harusnya kan apa susahnya nelpon? Bahkan cuman ngobrol saja, apa susahnya daripada rame ini? Dari situlah saya timbul kecurigaan, kok tidak mau. Setelah saya paksa waktu itu, barulah dia itu cerita. Inisial B. Inisial B ini tadi. Ceritanya bagaimana? Dia cerita seperti ini. Karena saya paksa terus waktu itu untuk nelpon atau saya yang nelpon tetap tidak mau. Bahkan saya waktu itu sudah siap bahwa saya untuk jemput MNK di daerah Jawa Tengah waktu itu. Sudah siap saya berangkat waktu itu. Tapi ya tetap tidak mau. Saat itu barulah si B ini cerita. Sebenarnya saya itu sudah dapat masukan untuk permasalahan ini. Masukannya adalah hancurkan, habiskan Siddiqiyah. Allahu Akbar. Nanti timbulkan lagi yang baru. Ini bener ini? Bener. Bukan fitnah? Bukan. Mas Anwar? Ya, seperti itu adanya. Demi Allah ini? Pernah dengar Demi Allah itu. Astagfirullahaladzim. Inisial B mengatakan bubarkan Siddiqiyah. Iya.
habiskan, hancurkan si Opsi Diki. itu Gus. Bahaya nih Ras, live ya. Bahaya apa enggak ini ya Allah. Dia memang ada beberapa opsi. Itu opsi pertama. Terus ada opsi lagi, tenggelamkan satu orang, tinggalkan satu orang atau tenggelamkan satu orang, dan biarkan seluruh penumpang dalam kapal ini tetap berlayar. Dan tidak cerita siapakah satu orang ini, tidak cerita. Terus saya dedes itu apa bahasa Indonesia ini? Dipaksa, itu. Terus terang itu Ya namanya. terus terang. Bagaimana seperti itu? Saya paksa terus, terus dia bilang ini, buat apa mempertahankan nama Siddiqiyah? Kalau apa yang dilakukan tidak sesuai dengan namanya, maka harus dihabiskan dulu, harus dihancurkan dulu. Nanti timbulkan Siddiqiyahnya ini. Baru timbulkan lagi yang baru. Terus saya tanya, loh ngapunten, nahkodanya kan masih ada, Mbah Yai ini masih ada, kenapa tidak tanya dulu? Saya tanya seperti itu berulang-ulang, jawabannya tetap sama. Buat apa mempertahankan? Loh padahal yang dulu mendiri, bukan yang mendirikan waktu itu, menghidupkan lagi Siddiqiyah. Begitu susah payahnya Mbah Yai itu tahun 59 sampai sekarang itu. Waktu itu masih muda aja susahnya seperti itu. Apalagi sekarang Mbah Yai itu sudah sepuh dan sudah tidak sefit dulu. Saya sudah bilang seperti itu, tetapi jawabannya pun tetap sama. Sampai tak bilang gini, napa jenengan mboten kepingin mirsani Mbah Yai itu dalam masa tuanya, apa yang dicita-citakan itu berhasil. Sampai apa enggak tanya dulu, maka jawabannya tetap sama. Buat apa mempertahankan? Maka hancurkan dulu, habiskan dulu, nanti baru timbulkan lagi yang baru. Saat itu saya langsung kaget. Bahkan saya itu sampai sempat sakit. Kok bisa seperti ini? Ya Allah. Dari situlah mulai terkuak semuanya, blueprintnya seperti apa. Karena saat itu belum ada, masih jarang. Bahkan mayoritas murid di Thariqah Siddiqiyah ini belum ada yang paham. Dulu itu jangankan orang luar, murid-murid aja mayoritas masih berpaham seperti sekarang ini. Mas Peci ini di framing seperti ini. Jangankan orang luar, murid-murid saja masih seperti itu. Terkuaknya dari sinilah mulai terkuak. Ini juga ada murid-murid lembaga S ini juga termasuk karena mendapat pengaruh dari keluarga itu. Ada. Akhirnya membenci Mas Peci ya banyak. Ada, banyak. Ya kalau banyak ya enggak, ya lumayan lah. Ada, tapi karena terhasut itu ya. Iya, ada terhasut. Ada. Dahsyat sekali ya yang namanya fitnah. Mungkin 200 ada lah, 200. Karena memang sejak tahun 2000 itu Mas Peci ini sudah di framing jelek dan jarang mengkonfirmasi ya. Jarang mengkonfirmasi. Jangankan hanya Mas Peci. Ya, pertama mungkin karena pertimbangannya banyak image. Kedua, enggak salah ngapain ditangkepin kan gitu. Okay. Sama kayak saya kan kalau nangkepin orang-orang yang pansos kayak kemarin itu ada yang komen-komen. Netizen kan banyak. Orang pengen menumbangkan saya itu kan banyak jalannya Mas. Contoh membunuh karakter saya. Tiba-tiba ada yang komen di sini. Gus Arya bayar utang, bro. Pegang handphone aku. Handphone kamu. Yang live aku. Ini kan admin saya ngomong ke saya. Ada yang komen banyak untuk menumbangkan nama baik saya gitu. Yang komen di sini pakai akun-akun cloning banyak. Hei Arya, bayar hutang kamu, hutang 16 juta, hutang 100 juta, hutang apa meneh? Nek kowe iki men nagih utang ki mbok yo teko, nek nyatane aku duwe utang tak sahur. Jare mlayu nang omahe ya. Dapur dari rumah katanya. Kowe iki koyo ngerti omahku ki akeh kok. Ono wae. Aku ini ada yang lucu, Bos. Lucunya apa? Komen. Apa? Wis ta lah manuto. Wis ta manuto sama si B. Wis ta lah pasti kualat. Gumon aku iki lho akeh. Aku lho yang banyak ngutangin orang, tapi aku dudu rentenir. Kok malah di sini banyak orang yang nagih-nagih di sini? Tujuannya apa kalau begitu? Membunuh karakter. Banyak yang minta izin untuk download aja, saya enggak pernah take down kok. Pak Lurah ini ngono, Pak Lurah nonton tuh. Pak Diatma itu Pak Lurah, itu lurah saya. Ini lurah saya. Pak Lurah. Pak Lurah.
Anda kan sebagai lurah saya, kalau ada yang nyari saya, tolong nih. Di sini kalau nonton orangnya tuh yang mau nagih utang, datang ke Pak Lurah. Saya udah deposit ke rekeningnya Pak Lurah tuh. Berapa kemarin Pak Lurah? 300 juta. Udah urusannya Pak Lurah aja ya. Datang ke Pak Lurah nanti. Itu Pak Lurah nonton tuh Adiatma. Kalau yang nyari kudungan gimana, Gus? Kalau yang nyari kudungan? Tak rapi. Gampang lah daripada dia lapor polisi. Daripada dia lapor polisi, mending tak rapi. Tuh, katanya Pak Lurah, siap Gus, suruh datang sama saya. Tuh, siap Gus tuh kata Pak Lurah tuh. Itu Pak Lurah juga nyimak. Pak Lurah punya warga kayak saya itu bangga, cangkem. Drun. Wono nagih utang koyo ning komentar yo lucu iki. Inilah yang namanya membunuh tanpa menyentuh itu adalah medsos. Maka tidak heran kalau Mas Peci kemarin habis harga dirinya dihabisin lah, inilah itulah, perkosaan lah, pencabulan lah, dugaannya seperti itu. Ya saya membenarkan karena yang proses adalah Polri. Saya membenarkan dugaan itu. Dugaan itu faktanya nanti adalah di tetap tempat persidangan. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi yang mau disampaikan? Ya. Ini masalah disambung lagi yang masalah inisial B itu. Itu bener berarti ya? Bener. Cerita lagi monggo. Wah iki Siva kok ya cepet mentor go larang. Iya ora kroso dari samene padahal iki sijine sak bungkuse 350.000 ya. Ya sebenarnya obrolan saya itu sekitar ya mulainya sekitar kalau nggak salah jam 1-an ya, 1:30 lah sampai 4:30, enggak banyak, sekitar 3 jam lah. Tetapi dari situlah mulai paham sebenarnya blueprintnya atau niat tujuan akhirnya seperti apa. Dari situlah terkuak baru saya sampaikan kepada murid-murid di warga atau di murid Sidikiyah lah. Saya sampaikan bahwa seperti ini loh aslinya. Ternyata kan beneran apa yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi apa yang menjadi kecurigaan panjenengan itu terjadi kemarin. Rame itu ya hanya satu rencana untuk menghancurkan dugaannya Sidikiyah. Iya. Ngelus dodo kakek aneh tenan. Sebenarnya kalau aku sing wong liya dudu wong Sidikiyah wae. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan pesantren? Kan kakek aneh nek ngene iki ora nenek-aneh. Kakek aneh tenan. Bajingan. Ada yang lebih kasar gak? Bangsat. Kalau ada yang lebih kasar lagi, Tolong komentar. Betul ini ya Allah. Wes ta manut Gus Arya. Penak. Bener. Ya Allah Gusti, saya orang luar loh, saya bukan orang Sidikiyah. Dan tobat. Ya. Nanti konfirmasi ya di nomor saya kalau ada orang yang ingin mengelak apa jenenge? Menangkis apa yang kita ini sampaikan ya. Nanti komunikasi sama saya. monggo, karena saat itu sebenarnya cuma 3 orang, ya si B, saya sama Anwar. Kalau memang ada orang yang di luar itu berarti bohong semua. Mau membantah pernyataan saya sama Mas Anwar. Karena saat itu hanya ada 3 orang. Tapi kalau inisial B tiba-tiba menghubungi saya bagaimana? Jenengan siap itu? Oh siap, monggo. Perang kok. Perang babak kedua itu. Tapi siap ya? Siap. Dengan apa yang saya bicarakan, Iya, tanggung siap. jawab secara apapun ya. Oke. Oke, siap. Karena saya menyaksikan sendiri, mendengar sendiri. Saya waktu itu ya bertatap Mas muka. Anwar juga menyaksikan sendiri. Menyaksikan sendiri. Dengar sendiri. Saya bertatap muka, bukan ketatap muka ya, bertatap muka saat itu saya. Penak porak melu Gus Arya. Penak. Mau dilanjut apa enggak? Kurang kursinya, Pak, buat guru saya. Mungkin ada tambahan cerita, karena sebenarnya waktu itu Silakan. ada kebuntuan. Kebuntuan itu maksudnya tetap saya saat itu mau mendatangkan atau datang ke rumahnya MNK untuk mempertemukan. Biar Sambung. permasalahan ini cepat selesai, tetapi tetap tidak mau. Jawabannya tetap itu saja sampai mentok si B itu minta selesai. Ya sudah, selesai aja sekarang, terus suruh pulang saya. Intinya dia tetap kekeh tidak mau mendatangkan. Ya itu tadi lah. Kalau jiwa orang itu memang jiwanya memang memiliki Sidikiyah. Kalau jiwanya dia memang jiwa orang Sidikiyah, apa susahnya untuk menghubungi? Apa susahnya?
Bahkan saya saat itu siap menghubungi si MNK. Saya telepon. Tapi yang penting si B ini mau ngomong. Itu aja tidak mau. Apa susahnya? Kalau memang dia itu jiwanya jiwa sidikiyah. Memang dia ingin jiwa menyelamatkan. Apa susahnya? Itu aja tidak mau. Berarti dari situ ada udang di balik rempeyek ya. Kok ini TV nggak mau liput ya? Iya. Gemes juga kadang-kadang saya. Pemirsa, yang disampaikan sama beliau, disaksikan sama Mas Anwar juga, ini bukan cerita di film-film. Bukan ya Mas? Bukan. Ini nyata ya. Nyata. Kalau di sinetron-sinetron itu kok episodenya tuh lama ya. Ini juga ternyata nggak kalah kayak sinetron ya. Tapi ini fakta guys. Kalau nanti ada kadrun-kadrun apa namanya yang mengkonfirmasi, mengcounter pernyataan saya dengan Mas Anwar di luar si B, maka itu adalah bohong besar. Karena dia tidak ada, hanya ada 3 orang saat itu. Hanya saya, Mas Anwar dan si B. Sudah tidak ada lagi. Lainnya ya paling cuma nganter air minum udah balik lagi. Nggak dengar pembicaraan apa yang saya obrolkan sama si B. Nggak ada. Jika nanti ada yang mengcounter dari sini, maka itu semuanya adalah bohong. Harus si B sendiri yang mengcounter. Kalau memang apa yang saya ucapkan ini salah. Ya, pemirsa Anda dengar sendiri ya. Dari Mas lali nih, Gusti Allah. Mas, kalau jenengan ingat bandara di Jakarta, ingat saya. oh Halim. Nah, ya, itu saja. Lebih mudah kan itu. Oh iya ya bandara ya Mas Halim Kusuma. Ya, Mas Halim. Beliau ada sanad kalau tidak salah, soalnya mirip Habib Arab Ujung. Tapi aku ora kalah ganteng. Yo, aku ganteng tapi akeh iki. Biasa itu dhewe turunan kono mancung-mancung itu. Lanjut. Mas Anwar ceritakno masalah rokok. Lho kok ono Mas Anwar kon critakne rokok. Rokoke mantan khalifah sing melu gerombolan buat nyanyi ST ben tambah gamblang. Apa iki, ada orang komentar kayak gini, Mas Anwar? Monggo. Oh, iya. Saya Apa sempat dengar soal rokok juga. Artinya yang apa ya, yang disebut-sebut rokok selain ST. Inisial. Ya. Namanya itu rokok apa ya? Apa? Inisialnya? JM. Bukan. Wungu. MB. MB. Rokok MB ini yang mana juga sekarang banyak dipasarkan juga di Sifat. Masih banyak sifatnya. Saya mau buka bloko suto ini. Wah, enak sifatnya. Oh. Oke, lanjut. Sorry. Iya, Monggo gratis. Ya, itu menjawab komentar yang di kolom komentar ya, soal rokok DM itu aja. Oke, terus Mungkin yang perlu diketahui Gus Arya juga, selain Siva, dengar. Ya. Selain ST itu ada istilahnya ini rokok tandingan, bahasanya seperti itu, yang namanya rokok BM, tahu? rokok BM. Artinya itu dari pihak sana yang juga membuat produk yang sama. Oh, yang dari kota KDS ya? Ya, betul. Oh, astagfirullah. Berarti Gus Arya udah banyak tahu. Saya pernah profiling ya, itu ada dari kota KDS. Ya. Tentang rokok itu tadi MB itu. Ya. Iya betul. Lanjutkan Mas Anwar. Itu maksudnya mungkin sekedar mengetahui saja. Nah, kalau tadi yang ditanyakan suruh menyampaikan soal rokok apa, yaitu tadi inisialnya BM itu aja, Gus. Yang saya ketahui itu aja. Jadi ini juga dari pihak sana. Ya, ya sana. Yang dari KDS ini ya. Ya. Suaranya Mas. Masya Allah. Jadi serangannya itu dari segala penjuru, apa bisa dilakukan, ya itu mereka lakukan. Berarti artinya kekuatan besar ya? Besar.
Ini ada yang komen nih dari Opu. Komentar apa? Awas nanti fitnah baru. Fitnah baru disebut yang namanya fitnah itu kan kalau tidak punya data. Yang kita sampaikan di sini ada saksi, ada data. Masalah sertifikat itu punya data ya kita. Ada data. Bahkan udah ada berproses ke hukum juga kok. Sudah diproses hukum. Kalau nggak pernah cek aja di BPN sana. Atau cek di BPN ya bisa itu. Ngeri. Sampai bingung saya jadinya. Jadi begitu saya sampai merinding saya. Kok ini ceritanya sinetron kalah loh. Betul cerita-cerita sinetron ini kalah. Ini ngeri sekali. Dan ini nyata, ini bukan sekedar cerita sinetron, ini nyata. Ada yang komentar juga katanya, kalau ketemu inisial B Gus Arya berani nggak? Loh ya berani toh ya, ada nomornya itu. Saya membuka nomor ya, di deskripsi itu ada nomor saya. Kalau ada yang mau mengkonfirmasi apa yang saya sanggah, mau menyanggah apa yang saya sampaikan, ya monggo silakan. Ya, harapan saya adalah yang bersangkutan ya, yang bersangkutan. Ini kan sudah siap ya, Salim ya. Mau bolak-balik. Komen apa? Kayaknya satu orang tapi banyak akun. Dia bilang kasus pencabulan kok larinya ke Jintomang, kayak nyambung. Oh, itu urusan polisi, kita nggak masuk ke sana. Malah saya itu kan berharap siapa itu Mas Peci itu kan biar diproses hukum saja kalau memang bersalah. Kita ini masih dalam koridor-koridor menyampaikan sesuatu yang di luar itu. Jadi menyampaikan sesuatu kebenaran karena ini ramai, kebetulan sudah terlanjur basah, jegur, investigasi. Karena banyak sekali bahwa ini adalah permasalahan yang tidak murni. Masalah Mas Peci ini tidak murni. Toh seandainya melakukan itu, kan saya sudah sampaikan tadi. Toh seandainya, ini kan sementara ini dugaan ya karena belum ada vonis ya. Belum. Kan masih dugaan. Toh seandainya itu benar pun ada indikasi. Ditumpang-tumpangi ini loh, ini yang jadi masalah. Kenapa? Ketika yang menumpang ini grogoti terus, ini yang jadi korban adalah umat ya. Umat. Melibatkan orang banyak sekali. Makanya kita harapannya adalah Mbok Yo bisa harusnya diselesaikan baik-baik. Tujuannya hanya itu. Nah, makanya kita kan investigasi kan, yang minta investigasi kan juga Anda. Wes to manut karo aku penak-penak. Kan Anda yang minta saya investigasi. Dilanjut apa enggak investigasinya? Kalau enggak saya tutup. Komentar, teman-teman. Enggak boleh. Boleh aku. Boleh ben aku gampang orang duwe ongkos kok ngomong nih gini akeh sing transfer. Lanjut investigasi apa enggak? Kalau tidak komentar tidak saja. Barangkali nanti ada tim investigasi luar yang bisa lebih akurat, monggo silakan. Lanjut no, oke. Pena. Lanjut wes lanjut kabeh. Lu lanjut kabeh lu jal yo. Lanjut kabeh lu. Tuh lanjut semua itu. Aku cuman manut. Aku manut sama sampean semua netizen, sampean manut karo aku. Mesti penak ya. Nah, lanjut. Jempolnya diketik toh. Lah ini 1400, kenapa cuman 400 yang ngasih like? Saya pengen 1000 yang like. 1000 dong harusnya minimal nih. Yang like ini masa cuma 400 dari 1400? 1000 harusnya. Oh iya. Biar kita lanjut. Iya lanjut ya, kasih like dulu. Ini tanda, Mas Anda lupa sih. Kasih like dulu dong. Hargai jeripaya saya jauh-jauh dari negara barat sana untuk investigasi. Terus kalau saya live itu jangan lupa di share. Kalau di share yang nonton banyak. Kalau yang nonton banyak, duit YouTube-nya dapat banyak. Betul nggak Mas Anwar? Betul. Kalau saya dapat duit dari YouTube banyak kan lumayan, bisa buat ongkos. Investigasi ini, duit bensin 200.000 saiki ora nganti full. Karena apa? BBM naik anganamu. Penak manut aku. Bloto suko yang ini ngomong. Iya, saya kalau ngomong sing ngene iki lha piye meneh? Heeh. Ular kuning.
Dolar kuning. Ora masalah dolar kuning. Diisik-isik, diusap-usap juga dolar hijau. Ngono. Mana baru 600 yang lag? Harusnya 1000 minimal. Mulai. Saya lucu. Saya itu orang yang bukan tipe-tipe munafik. Saya itu doyan duit. Mau kemana-mana kan butuh duit. Nah kalau YouTube ini yang nonton cuma 7 orang, 10 orang, kayak yang sono. Sekarang kalau YouTube intermezzo sebentar ya Mas Anwar ya. Sekarang kalau yang nonton sedikit, bayangin aja saya investigasi, resikonya banyak, belum intimidasi, belum ancaman, belum kadang-kadang diparani ning hotel. Iya. Akeh sing seneng ngerti dhewe to? Nah. Belum resikonya itu. Naik tol ya bayar. Karena apa? Ngerti dhewe to? Tole utangnya urung lunas. Nah. Bayar semua pakai duit lah. Kalau yang nonton 10 orang, duit YouTube-nya cuman setiap hari untuk duit cuman 1.000, 1.000. Oh iya, makasih. Makasih ya. Tapi kalau YouTube ini yang nonton banyak, kalau di-share sama kalian, investigasi ini lancar. Masalahnya apa? Setiap live duitnya 1 juta, 2 juta, kan matuk kuwi. Enggak usah munafik, golek duit YouTube kok. Ya. Gus, apa? Kok baru 700 itu like-nya? Kurang 300 lagi. Ojo mandek Gus, lanjut siap. Nanti yang nonton sedikit, aku jaluk ongkos sampean mau. Ayo, kalau yang nonton ini channel saya sedikit, otomatis saya minta ongkos sama sampean. Saya memuaskan kalian kok. Daripada kalian onani. Intermezzo Mas Anwar. Jadi saya suka memang sama netizen itu udah seperti keluarga. Kalau saya lapar ya netizen itu udah kayak keluarga, pasti nawarin nasi gitu. Nawarin aja loh, enggak nawarin doang. Oh iya. Tapi ya kadang-kadang ono sing tenan kok Pak Serut Batok iki sekali ngeki aku lho, duyeng sekian juta. Ya, kalau YouTube ini hasilnya sedikit apa sampean mau ngongkosin saya. Donasi. Pak Serut Patok guyu. Yo, siap transfer Gus. Wah, kalau panjenengan transfer. Kalau panjenengan transfer tuh nanti kadrun podo kejang. Kenapa saya menolak Anda transfer saya? Karena saya belum kepepet. Nunggu kepepet dulu, kalau jenengan transfer duit saya ini kasihan kadrun nanti malah nggak nonton lagi, dia emosian soalnya. Wah kurang ajar, aja dapat duit banyak. Jangan dulu, jangan ikut golek donasi Gus, podo wae. Oke, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, maupun ada yang di luar negeri, maupun ada yang di dunia bangsa jin, mungkin sementara untuk kisi-kisi investigasi kita cukupkan dulu karena saya juga memiliki data banyak, tetapi kayaknya belum siap kita publikasikan karena setiap melakukan sesuatu ini kan juga harus butuh aman. Jadi harus ada di private. Paham ya maksud saya? Harapan saya adalah Anda semuanya yang kemarin itu sempat seperti ini, minimal Anda sudah berhusnudzon, bukan suudzon lagi. Kalau sudah pernah melakukan caci maki, fitnah dan ikut-ikutan memfitnah, minta ampun sama Allah, syaratnya itu doang. Ya. Dan bersahadat. Itu aja syaratnya. Mudah-mudahan kalau ini sudah pelan-pelan dibagikan. Anda mau ambil video saya, enggak apa-apa. Saya tidak pernah take down channel-channel siapapun kok. Ya, banyak-banyak istighfar. Ya. Kembali kepada fitrah. Sucikan hatimu. Ya. Berhusnudzon karena Anda tidak tahu. Nih, media-media kemarin banyak hoax. Ya. Dugaan-dugaan itu yang digoreng akhirnya merubah semua persepsi publik menjadi negatif. Dan ini jauh sekali
dari kenyataan setelah saya melakukan investigasi. Ya. Untuk masalah apa itu tadi yang air itu apa namanya? Mago. Saya perlu sampaikan. Kayaknya saya belum saatnya ke perusahaan air minum tersebut. Ya, saya belum karena apa? Kepemilikan sahamnya ada beberapa orang, saya takut menurut informasi ya, kepemilikan sahamnya ini ada beberapa orang. Bukan mutlak seperti contohnya pabrik rokok ya. Pabrik rokok, hotel, jadi ada sesuatu yang memang saya batasi. Ada keterkaitan dengan saham lain contohnya. Atau yang ada beberapa perusahaan besar banyak sekali milik yang ada keterkaitan dengan Sidikiyah, cuman ya itu saya harus profiling dulu. Nanti ketika ini sudah pantas saya untuk datangi, untuk saya investigasi, kita gerebek. Kalau belum siap kita lebih baik jangan, karena masing-masing harus ada sesuatu ada remnya. Ada yang bentuknya privat, ada yang bentuknya untuk dipublikasikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Gus, live lanjut. Lah meh ngomong ke apa meneh wong sak jam punjul ya. Ini 1 jam. Jangan nyebut channel orang di sini ya. Enggak boleh. Jangan nyebut channel orang di sini, enggak boleh. Pelanggaran. Saya tahu kok, saya tahu. Makanya mudah-mudahan yang Anda sebut channel itu mudah-mudahan sadar dia tidak membuat framing-framing yang tidak. Apalagi memframing masalah tidak mutabaroh. Si dia tidak mutabaroh, alah masalah sepele itu kayak begitu. Enggak butuh pengakuan juga kok. Ya. Saya setelah konfirmasi Sidikiyah juga tidak butuh pengakuan. Dan satu hal lagi, sudah mutabaroh, sudah sah, sudah diakui oleh Jatman. Jadi percuma kalau dia cuma menggali sumbernya dari media sosial. Ya, kalau memang jantan mau menanyakan sesuatu, ketemulah. Salah satunya mungkin tokoh, seorang alim, seorang ulama, contoh ketemu sama Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Kasih itu, nanti kalau abah ngomong seperti itu baru. Ya, ini perhatian buat Anda, jangan berstatement yang tidak. Itu namanya propaganda, tidak baik. Ya, saya udah peringatkan, kalau masih itu yang channel itu nanti buat statement-statement yang tidak, jangan sampai terjadi apa-apa, bahkan nanti kamu tidak akan ada yang bisa menolong. Sekalipun kalau kamu ngaku-ngaku orang dari Nahdliyin, nggak ada satupun yang bisa menolong kamu. Ingat, nggak boleh. Harusnya kita persatukan umat. Kalau tujuan baik, amalilah yang baik, kita dukung bersama-sama. Apa sih torekoh? Kan hanya jalan sih. Jalan menuju kebaikan itulah torekoh. Maka ada torekoh ini, ada torekoh ini, ada torekoh ini. Ibarat kita mau pergi ke Jakarta, ada yang lewat Bandung, ada yang lewat jalan Pantura, betul nggak Mas? Jalannya berbeda-beda. Kayak gitu kok jadi masalah. Aku ki heran kadang-kadang karo oknum-oknum wong Indonesia. Beda agama ribut. Sesama agama beda madhab ribut. Podo-podo madhab, podo-podo ngerokoke, ya ribut. Beda aliran. Lah iki kucluk sing mbok golek iki apa jan-jan? Urusan kuwi iki urusan awakmu dhewe karo Gusti Allah, dudu urusane mbahmu. Mbahmu ora ana urusane karo model-model kok ngono kuwi. Wong kok umprus gedabrus. Hah? Tak banting tenan HP-ku malah. Wong kok wis to manut Gus Arya. Penak. Sita lah. Kok diomongi kok ngene. Sita apa iki, Mang? Setelah apa, Mang? Banting HP. Banting HP. Oh, HP wis elek gak kuat tuku kok atene kemenyek. Ganti-ganti. Sabar no. Wong kan kowe untuk gajian saka YouTube kok ganti iPhone. Teman-teman ada yang mau beliin HP saya nggak? Saya diajak gitu. Ada yang mau beliin HP saya nggak? Jawab dulu di sini penting ya. Simak anak-anak sing nukoke ya. Tak simak lek ono tak banting mbek aku langsung. Banting nek ana sing langsung tak banting. Nek ana sing komen, tak tukoke Gus iPhone langsung. iPhone sing murah-murahan wae. Mek lanjut penak. Enak iya. Guyu. Wis. Enggak ada yang komen mau beliin HP. Penak. Iya kok nggak ada yang beliin HP ya, cuman penak-penak. Komen kok cuman penak maksud aku. Ada. Kak, Pak Alfian Sudiro. kirim alamat. Oh ini suruh nyambangi rumahnya malahan. Oh ini Amir Arya, namanya Arya sama saya. Kirim alamat iPhone tak kirim.
Siap. Kadrun. Kayak ngujat sampean kok. Ayo deloken. Oh, ini mengucap. Kayak ngujat kayak iki. Ya angel nek ngono. Ayo. Wis, lek ono tak banting handphone sampean. Tenan. Saksi ya Mas ya? Saksi ya. Iya ora ono sing ngelokke iPhone aku. Padha gak duwe ini sing komen. Iya padahal. Urunan Gus. Padahal aku berharap Mending jare sing komen dhisik urunan. Ono sing ngejak urun. Guys, aku dinyak rono rene gara-gara HP-ne HP Vivo. Ono sing HP kowe cross Gus. Koyo urunan ngono lho, guys. Nek tuku iPhone kakean aku dinyak terus ora adminku dhewe. Iya, wis to manut karo aku penak-penak. Urunan ora mampu. Saya ono sing komen kok iki. iPhone mehong Gus opo meneh budak kali sing. Cek harga. Oh iki, cek. Alang regane cuman sing murah-murahan 15 juta entuk to. Entuk sing 15 juta ya entuk. 13 kelarangan dari 13 entuk kok. Musik to mbok menawa sing urunan tak awasane. Aku arep-arep. Sing komen padha gak duwe ini, Mas. Ayo urunan lho. Duru kanca ayo urunan. Oh iya urunan kabeh. Ayo urunan delok iki. Oh. HP ku ilang apa mau? Kamu itu kalau beliin iPhone saya, nih saya kasih tahu, Kadrun gen goreng, biar digoreng sama Kadrun. Guys, kalau kalian itu beliin iPhone saya. Mending ono sing Oppo purun ta jane. Oppo wis tahu gini iPhone sing tahu kok. Ini guys, ini sebuah pencerahan atau doktrin lah ya, doktrin. Kalau Anda membelikan iPhone saya, mengalir wis toh. Mengalir lir. Tapi aku ora dodolan surga, ora. Mengalir guys. Kebanggaan guys. iPhone yang Anda belikan meneng manut. iPhone yang Anda belikan ke saya buat live, buat berjuang, buat Jabrian, karo sing penting-penting dia rondo-rondo. Kebanggaan guys. Sik ta Mas. Gak kira ono sing nukokno. Ono yo ngose aku doktrin dulu. Sampeyan kepino ono sing nukokno gak? Tak carane. Piye carane? Carane ngapling nang surga. Wis ta lah. Aku mon aku ngapling-ngapling surga. Ngapling nang surga kaya Habib-habib sing iko ngapling surga to. Nah, jangan lah. Baru ojo iPhone Alphard itu kok. Oh, itu su 212 sableng moh. Wis ta lah, manut to. Urunan yo luwih akeh sing urunan lho. Ayo urunan. Sing jeneng Mas Salim sinten? Ono sing ngomong duwike Mas Salim iki akeh, masa meneng-meneng ngono jan. Allah wong kayu jane. Ngerti Mas Salim sing ndi? Ora ngerti. Iya, engko gampang Mas Salim. Mas Salim ku yo 4 matang ngono. Urunan 1 juta yo. 1 juta nek ana wong 100 ya sing urunan 100 juta itu iPhone akeh kowe ora tak kei. Oke guys, kita aja sementara ini intermezzo, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan lanjut lagi investigasi selanjutnya nanti. Doakan tetap aman. Mito Gus, mito matamu ono mito barang. Ora surat jaman ono mito ono cross barang opo. Ora model iPhone saiki ora iPhone. Arya asu, Arya babi. Asu. Iki ngopo to aja ngasuk. Iki aku anggere ngomongke dhuwit iki mesti kok aja nesu-nesu ki ngopo janjane. Angel lagi. Ya Allah. Lenovo. Mah ono Lenovo barang. Polytron. Polytron. Urunan 1 juta yuk guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon doanya, mohon pangestunya biar ini semua investigasinya lancar. Tetap support, tetap dukung, tetap share, jangan lupa subscribe. Ya. Kita ucapkan juga terima kasih untuk Mas Anwar. Terus kita ucapkan terima kasih juga untuk Mas Halim. Kita pamit dulu ya, Mas Anwar, Mas Halim ya. Terima kasih banyak. Ketika kami ini ada statement tadi, ada yang tidak mengenakan, ya saya minta maaf. Kalau memang ada yang keberatan, ada yang ingin klarifikasi, silakan hubungi saya. Ya,
Itu aja pesan saya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.